ada Pramuka, ada OSIM, ada PKS, ada PMR, ada Majelis Taklim, ada English Club, Arabic Club. Jadi kan ada perbedaan antara mempersiapkan diri dan ikut serta membangun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandapo, selamat datang di Mandapo EduPod yang membahas seputar edukasi, inspirasi, dan prestasi. Tentunya bersama saya Berlian Putri sebagai moderator yang akan mendampingi kalian dalam jalannya podcast. Dan di sini sudah hadir Bapak Galih Mahartanto SOS sebagai Wakakesiswaan di Mandua Ponorogo. Dan Bapak Galih Mahartanto ini, beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 1 April 1984. Beliau juga bertempat tinggal di Pacitan, Jawa Timur, dan beliau sudah pernah menempuh S1 Sosiologi di Universitas Jember. Keren banget ya. Dan fun fact-nya, Bapak Galih Mahartanto ini dulunya ternyata adalah seorang pembina PKS dan juga Pramuka. Dan di sini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik nih bagi Sobat Mandapo. Yakni kita akan membahas seputar eksplorasi bakat dan minat di Mandua Ponorogo. Baik Pak, sebelumnya karena tadi dulunya Bapak adalah pembina PKS atau pembina Pramuka, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman? Oke, halo semua sahabat Mandapo EduPod, dimanapun kalian berada. Saya akan coba untuk mengeksplor tentang kegiatan yang pernah saya ikuti selama menjadi pembina ekstrakurikuler di Mandua Ponorogo. Ekstrakurikuler di Mandua Ponorogo sangat banyak. Ada Pramuka, ada OSIM, ada PKS, ada PMR, ada Majelis Taklim, ada English Club, Arabic Club, dan masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi Mandua Ponorogo. Selama saya di Mandua Ponorogo, saya pernah menjadi 2 pembina ekstra. Yang pertama di PKS, yang kedua di Pramuka. Di PKS itu adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan Polres. Dalam hal ini adalah Kanit Dikyasa, lalu lintas Polres Ponorogo. Jadi mereka yang bergabung dalam PKS itu diajari oleh polisi-polisi dari lalu lintas untuk bisa membantu menjaga keamanan, terutama ketika arus lalu lintas di pagi hari menjelang siswa-siswi datang masuk ke madrasah, dan nanti pada waktu sore hari mereka harus mengatur lalu lintas ketika siswa-siswi Mandua Ponorogo itu pulang dari madrasah. Selain itu mereka juga dibekali oleh keterampilan-keterampilan seperti bagaimana cara membuat sebuah sistem keamanan ketika ada event. Kita tahu bahwasanya di Mandua Ponorogo itu banyak event yang selalu diadakan, entah itu di madrasah sendiri atau event-event yang berada di luar madrasah. Nah itu mereka yang tergabung dalam PKS diajari oleh anggota polisi Polres Ponorogo dalam hal ini untuk membuat skema desain bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan lancar dan aman, terkendali, seperti itu. Itu untuk kegiatan PKS. Terus kemudian selain itu mereka yang tergabung dalam PKS mereka bisa mengikuti kegiatan duta lantas, karena di bawah naungan Polri itu juga ada yang namanya duta lantas, seperti duta-duta yang lain yang ada di bawah naungan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, seperti duta genre di
BKKBN, terus kemudian kakak senduk di Dinas Pariwisata seperti itu. Jadi PKS nanti juga akan dibekali untuk bisa menjadi duta lantas yang di situ fungsinya adalah memberikan sosialisasi kepada teman-teman sesama siswa untuk bisa tertib berlalu lintas. Terus kemudian mereka juga mensosialisasikan bagaimana safety riding seperti itu. Itu yang di PKS. Kemudian yang pernah saya ikuti lagi yaitu kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan saya pernah menjadi pembina pramuka. Kita tahu bahwasanya pramuka itu adalah kegiatan yang positif, banyak sekali manfaatnya untuk siswa-siswi Mandua Ponorogo, karena di dalam kepramukaan itu salah satu poin yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa menjadi seseorang yang mandiri. Jadi di kepramukaan nanti ada nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada setiap diri pramuka penegak. Karena kalau di Madrasah Aliyah Negeri 2 di tingkatan madrasah itu namanya adalah tingkatannya adalah pramuka penegak, di mana pramuka penegak itu salah satunya adalah dituntut untuk bisa mandiri seperti itu. Nah, sobat, ternyata kegiatan kepramukaan dan PKS di Mandua Ponorogo itu sangat menarik ya kegiatan-kegiatannya. Nah, Pak, kebetulan saya itu kan masih baru masuk di MAN tahun ini. Iya. Nah, saya tuh penasaran, kenapa sih ekstrakurikuler di Mandua Ponorogo itu hanya diwajibkan memilih 2 ekstrakurikuler? Kenapa tidak 3 atau 4 begitu? Karena mungkin banyak teman-teman Sobat Mandapo yang ingin mencoba banyak ekstra di Mandua. Ya, kegiatan ekstrakurikuler memang sangat menarik. Saya yakin semua siswa-siswi Mandua Ponorogo itu pasti inginnya juga mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang ia minati. Tapi cuman kita juga harus ingat bahwasanya tidak mungkin siswa itu bisa menjadi pengembangan diri menjadi orang yang profesional ketika dia harus mengikuti banyak ekstra. Terus kemudian dari yang pernah ada, ketika seseorang itu mengikuti lebih dari 2 kegiatan, akhirnya dia lupa akan tujuan awal dia itu di madrasah ini. Kadang lebih condong untuk aktif di kegiatan ekstrakurikuler, tapi kegiatan KBM-nya ditinggalkan. Itu kan juga kurang pas seperti itu. Jadi akhirnya dari pihak madrasah berupaya untuk mengadakan sebuah pembatasan. Pembatasan ini bukan untuk menghambat, tetapi adalah untuk mengarahkan supaya mereka itu lebih fokus dan bisa menjadi profesional. Misalkan contoh, ketika kita itu mengikuti lebih dari 2 ya 3, itu tidak untuk kemungkinan nanti kegiatannya juga bersamaan dan akhirnya crash. Akhirnya kan satu nanti menjadi ya bisalah agak profesional, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin 75% ilmu yang bisa dikuasai, tapi nanti yang 2 ekstra itu mungkin hanya 25% yang dikuasai. Nah, itu kan menjadi sebuah pertimbangan yang harus dipikirkan masa-masa. Jadi kalau kita memilih ekstra, ya usahakan kita bisa menjadi profesional. Contoh misalkan seperti yang ada di sini, yaitu dari ekstra web dan jurnalistik ya. Ketika mereka masuk ke web dan jurnalistik, ada banyak sekali yang harus mereka kuasai, dari pengoperasian kamera yang ada foto, ada video, terus kemudian menjadi seorang pemandu acara, jadi presenter dan lain sebagainya. Itu juga harus mereka kuasai dengan profesional. Jadi saya pikir kalau seorang siswa itu hanya memilih 2 ekstra, itu masih memungkinkan mereka bisa menjadi seorang anggota ekstrakurikuler yang profesional. Seperti itu. Jadi alasannya seperti itu kalau hanya dibatasi.
2. Nah, begitu ya Sobat Mandapo, mengapa alasannya kita hanya boleh memilih 2 ekstra? Agar Sobat Mandapo ini bisa mengatur waktu lebih baik dan juga bisa fokus terhadap tujuan utama dari kita di madrasah. Nah, baik Bapak. Kan tadi Sobat sudah diberitahu mengapa alasan kita hanya boleh memilih 2 ekstra. Nah, sekarang mungkin Sobat Mandapo penasaran nih, apa aja sih Pak ekstra yang ada di MAN 2 Ponorogo? Oke, banyak. Ekstra di MAN 2 Ponorogo ada banyak. Ada yang pertama yang OSIM, organisasi siswa intramadrasah, yaitu organisasi siswa madrasah. Terus kemudian ada pramuka, terus kemudian ada PKS, yaitu patroli keamanan sekolah. Terus kemudian ada PMR, terus kemudian ada salah satunya web jurnalistik juga. Terus ada KIR. Itu yang kemudian ditambah lagi yang di olahraga, yang non akademik itu juga banyak. Di MAN 2 Ponorogo selama ini olahraganya juga berkembang sangat baik, banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atlet MAN 2 Ponorogo. Misalkan di tingkat kabupaten sampai provinsi itu ada Porseni, terus kemudian ada O2SN yang biasanya mereka ikuti dan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Jadi banyak sekali yang bisa diikuti oleh siswa-siswi MAN 2 Ponorogo dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu mungkin yang gambaran tentang berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Ponorogo. Wah, ternyata sangat menarik ya, banyaknya ekstrakurikuler di MAN 2 Ponorogo beserta prestasi-prestasinya. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal ekstra nih, kenapa sih kelas 10 dan sobat-sobat Mandapo ini hanya diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Mengapa tidak ekstrakurikuler yang lain? Apakah ada yang bisa kita dapat ketika kita mengikuti ekstrakurikuler pramuka? Oke, pramuka di dalam aturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional itu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Di dalam kegiatan pramuka itu ada tahapan-tahapan. Kalau dalam sosiologi di teorinya sosialisasi itu ada preparatory stage, ada play stage, ada game stage, dan ada generalist order. Sama seperti di pramuka. Di pramuka itu juga ada tahapan-tahapannya, mulai dari ketika anak itu berusia 7 tahun ya. 7 tahun itu berada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Itu tingkatan pramukanya adalah tingkatan pramuka siaga. Terus kemudian ketika mereka sudah menginjak ke bangku SMP atau MTS, maka tingkatan pramukanya juga naik lagi ke tingkatan penggalang. Nah, begitu juga ketika mereka masuk ke madrasah aliyah atau SMA, mereka ada tahapan lagi yang namanya pramuka penegak. Dan itu pasti memiliki step-step itu pasti memiliki nilai yang berbeda-beda. Ketika menjadi penggalang mungkin setiap pramuka penggalang itu kan masih mempersiapkan diri. Kalau kita lihat di Trisatya, janji pramuka itu ada mempersiapkan diri membangun masyarakat. Sama seperti tahapan sosialisasi dalam masyarakat itu kan ada ada tahap play stage. Terus kemudian ketika mereka ke pramuka penegak di aliyah sama SMA itu mereka kalau kita lihat di Trisatyanya itu ada ikut serta membangun masyarakat. Jadi kan ada perbedaan antara mempersiapkan diri dan ikut serta membangun masyarakat. Sama seperti nanti di tahapan sosialisasi dalam sosiologi itu ada tahapan di game stage. Jadi itulah yang mendasari kita harus mewajibkan pramuka karena itu sebagai wahana untuk sosialisasi nilai-nilai yang harus diinternalisasikan kepada setiap diri siswa. Jadi kalau aliyah berarti kan tadi ke tahapnya dia ikut serta membangun masyarakat, berarti dia harus menjadi yang
manusia yang mandiri, terus kemudian dia harus bisa mengambil peran yang akan dijalankan itu komplit ada di pramuka seperti itu. Jadi semuanya sudah mulai dari bangku ibtidaiyah SD terus sampai SMP dan SMA itu ada tahapan-tahapannya di pramuka. Kalau misalkan nanti di SMA atau di aliyah itu nanti pramukanya tidak diwajibkan atau tidak mengikuti tahap awal, nanti kan ada proses sosialisasi yang hilang, ada tahapan yang hilang yang akan dijalankan oleh setiap siswa seperti itu. Nah ya begitu ya Sobat Mandapo, mengapa alasannya ekstrakurikuler pramuka itu diwajibkan? Karena di ekstrakurikuler pramuka kita bisa mendapatkan pengalaman, keseruan, dan juga wawasan ilmu baru yang mungkin saja kita tidak bisa mendapatkan di ekstrakurikuler lainnya. Jadi bagi para Sobat Mandapo, apalagi khususnya kelas 10, jangan malas-malas ya untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Karena sebenarnya ekstrakurikuler pramuka itu sangat seru. Nah ngomong-ngomong soal pramuka nih Pak, kan bulan ini kelas 10 itu akan menjalani kegiatan PTA. Mungkin seperti apa ya Pak kegiatan PTA itu? Ya, kegiatan PTA itu kan penerimaan tamu ambalan. Jadi kok ada penerimaan tamu ambalan? Kadang banyak siswa kelas 10 itu bertanya seperti itu. Kok kita tamu ya Pak yang? Ya memang tamu karena proses ini adalah sebuah proses peralihan yang saya tadi jelaskan. Jadi proses peralihan dari tahap pramuka penegak ke dari tahap pramuka penggalang ke pramuka penegak. Jadi ada tahapan yang harus dilalui seperti itu. Makanya mereka harus mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan. Jadi ketika mereka mengikuti kegiatan tamu ambalan, mereka akan dilatih untuk betul-betul mandiri. Makanya di kegiatan penerimaan tamu ambalan itu pasti ada kemah. Mereka harus hidup di alam terbuka, terus kemudian mereka harus bisa menguasai apa yang menjadi kendala ketika mereka berkemah. Mereka juga diajarkan untuk tidak menggantungkan diri kepada orang tua. Jadi harus betul-betul mandiri. Kemudian kalau di Mandua Ponorogo, kegiatan PTA itu adalah salah satu kegiatan yang digunakan untuk istilahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang semua bakat yang dimiliki oleh siswa Mandua Ponorogo itu akan ditunjukkan ke masyarakat luas melalui acara Pramanda Art Show. Jadi di Pramanda Art Show itu kita bisa melihat, oh kreativitas anak-anak Mandua Ponorogo itu apa saja gitu. Jadi misalkan di situ nanti ada paduan suara. Paduan suara kita juga harus menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Bagaimana kita bisa membawakan lagu-lagu yang sudah kita pilih untuk kita sajikan kepada masyarakat dengan suara kita yang bagus. Terus kemudian ada lagi kegiatan di salah satunya musik ya, di ekstra musik. Di Mandua Ponorogo kan juga ada ekstra musik. Nah itu nanti juga akan ditampilkan di sana bagaimana anak-anak Mandua Ponorogo juga bisa bermain alat musik secara profesional. Terus kemudian kalau kita bisa melihat proses bagaimana mempersiapkan sebuah kegiatan PTA itu kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali teknik-teknik yang harus dikuasai oleh setiap siswa. Bagaimana membuat panggung, bagaimana menyusun sebuah kegiatan atau panggung hiburan itu seperti apa. Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan sponsor, bagaimana cara kita untuk mendesain video-video yang akan kita tampilkan di Videotron, itu akan bisa kita lihat bagaimana begitu banyaknya
keterampilan-keterampilan yang dikuasai oleh siswa-siswi Mandua Ponorogo. Jadi dari kegiatan PTA itu insya Allah nanti bisa memberikan spirit baru untuk adik-adik kelas 10 terutama, itu bahwasanya ternyata kegiatan di Mandua Ponorogo seperti itu banyaknya, dan terutama untuk masyarakat supaya lebih percaya lagi kepada Mandua Ponorogo, bisa mengawal, bisa mendidik siswa-siswinya untuk menjadi seorang yang profesional. Seperti itu. Nah, begitu ya Sobat Mandapo, pastinya kegiatan PTA ini akan sangat menarik dan sangat seru. Jadi, kalian para kelas 10 tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan dan latihan pentas seninya. Nah, baik Pak Gali, terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast kami. Dan terima kasih juga telah memberikan banyak informasi baru dan wawasan baru untuk para Sobat Mandapo. Oke. Dan terima kasih juga untuk para Sobat Mandapo yang telah menonton dan mendengar podcast kami. Dan untuk kalian yang memiliki ide atau saran narasumber, silakan kalian bisa request di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Mandua Ponorogo. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.